Halo, kembali lagi bersama saya, Yohana Marlin Heli. Di sini saya akan membawakan materi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai dinamika Pancasila sebagai ideologi. Dinamika Pancasila sebagai ideologi. Berbicara mengenai dinamika itu sendiri memiliki arti tentang kondisi di mana tidak stabil atau ada naik, ada turun, serta situasi yang tidak stabil. Nah, bahkan kita bahas dinamika Pancasila sebagai ideologi per periode. Yang pertama yaitu periode awal kemerdekaan, sekitar tahun 1945 dan 1966. Pada periode awal kemerdekaan ini, merupakan periode yang penuh dengan politik dan ideologi. Di tengah situasi tersebut, Pancasila berhasil mempertahankan dan dipertahankan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi perekat bangsa yang menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pada periode ini juga, sistem pemerintahannya berlangsung secara sistem presidensial di mana Soekarno menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dinamika Pancasila ini memiliki berbagai hal. Yang pertama yaitu perdebatan mengenai rumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI terdapat berbagai perdebatan mengenai rumusan Pancasila. Salah satunya yaitu perdebatan yang paling krusial. Yang pertama adalah mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kemudian dinamika yang kedua yaitu upaya untuk menggantikan Pancasila. Nah, Pancasila ternyata beberapa kali diupayakan untuk diganti dengan ideologi lain. Contohnya yaitu adanya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, di mana PKI Madiun yang dipimpin oleh Musli ini ingin mendirikan negara komunis di Indonesia. Namun pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pemerintah dengan bantuan dari TNI. Pemberontakan yang kedua yaitu PRRI Permesta tahun 1958. Nah, PRRI ini atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta itu Perjuangan Semesta ingin memisahkan diri dari Indonesia karena merasa kecewa dengan pemerintahan pusat. Pemberontakan ini juga berhasil dipadamkan oleh pemerintah. Di tengah pergolakan politik dan ideologi tersebut, Pancasila diuji dan dipertahankan sebagai dasar negara. Pancasila menjadi perekat bangsa yang menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai era Orde Baru sekitar 1966 sampai 1998. Nah, pada tahun ini Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan sosial di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional setelah pergolakan politik di era sebelumnya, yaitu periode awal kemerdekaan. Nah, penerapan Pancasila sebagai asas tunggal memiliki beberapa konsekuensi. Yang pertama yaitu penataran P4 atau disebut sebagai pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, pada hal ini wajib diikuti oleh seluruh warga negara, termasuk pelajar, mahasiswa, dan aparatur negara. Penataan P4 ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Kedua yaitu pembatasan ruang gerak organisasi dan individu. Organisasi dan individu yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila dapat dibubarkan atau dilarang. Hal ini
memicu kritik dari berbagai kalangan yang merasa bahwa pemerintahan Orde Baru membungkam suara kritis. Yang ketiga yaitu penyimpangan terhadap Pancasila. Ternyata Pancasila mengalami penyimpangan yang dapat berakibat fatal. Contohnya kasus Tanjung Priok 1984 dan kasus Petrus 1984 sampai 1985. Kemudian pada tahun 1974 itu, pendidikan moral Pancasila atau disingkat sebagai PMP menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Materi PMP berfokus pada indoktrinasi dan penataran P4, hafalan Pancasila dan butir-butir pengalamannya, serta sejarah perjuangan bangsa dan biografi para pahlawan pada tahun 1980-an. Pemerintahan Orde Baru meluncurkan program P4 Generasi Muda untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Yang ketiga yaitu kita membahas era reformasi sekitar 1998 sampai sekarang. Nah, pada era ini, setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, Pancasila kembali dipahami sebagai ideologi terbuka. Hal ini berarti bahwa Pancasila dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Pancasila dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan zaman. Akomodatif, Pancasila dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kemudian Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi ada 5. Yang pertama yaitu radikalisme dan intoleransi. Nah, tantangan ini yaitu radikalisme dan intoleransi, di mana munculnya kelompok-kelompok radikal yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Kemudian meningkatnya intoleransi antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat, serta penyebaran paham radikalisme dan intoleransi melalui media sosial. Tantangan yang kedua yaitu globalisasi, di mana masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengaruh budaya asing yang dapat melemahkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang terakhir yaitu tantangan untuk menimbulkan dan membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Yang ketiga yaitu korupsi. Nah, pada korupsi ini juga dapat merusak nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menimbulkan rasa frustasi dan ketidakadilan di masyarakat. Tantangan yang keempat yaitu lemahnya pendidikan Pancasila. Lemahnya pendidikan Pancasila ini membuat kurangnya pemahaman generasi muda tentang Pancasila, serta materi pendidikan Pancasila yang kurang menarik dan kontekstual, serta kurangnya tenaga pengajar yang qualified untuk mengajar pendidikan Pancasila. Tantangan yang terakhir yaitu munculnya ideologi alternatif. Munculnya ideologi-ideologi baru yang menawarkan solusi alternatif bagi permasalahan bangsa. Kemudian, potensi terjadi benturan ideologi dan perpecahan di masyarakat. Tantangan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dampak dari tantangan ini dapat melemahkan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperlambat pembangunan nasional. Upaya untuk mengatasi tantangan yaitu memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak, kemudian melakukan dialog dan toleransi antar umat beragama dan antar kelompok yang tegas, serta menegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Pancasila. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.